참 얄미워 오늘 같은 날 마주쳐 이게 뭐야 머리는 엉망인데다 상태가 말이 아니야 모른 척 지나가죠. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Latifa dengan nomor NIM 2014050043, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Pengertian hak asasi manusia menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kuadrat melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Kunjoro Purbapranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kuadratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, atau setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Darji Darmodiharjo, sarjana hukum, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menurut Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, menurut Austin Raney, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan suatu individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, menurut A.J.M. Milne, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di setiap masa di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Yang kedelapan, menurut Peter R. Baer, hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya. Yang kesembilan, menurut Profesor Padmo Wahyono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Yang ke-10, menurut David Detham dan Kevin Boyle, hak asasi manusia adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan serta kapasitas manusia. Selanjutnya kita akan membahas pengertian hak asasi manusia secara umum. HAM merupakan terjemahan dari Human Right atau hak manusia, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Mensenrechten. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara kata asasi diambil dari istilah leges fundamentalis atau hukum dasar, di mana dalam bahasa Belanda disebut dengan Grundrechten, bahasa Jerman disebut dengan Grundrechte, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Basic Right. Pengertian HAM secara umum adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati,
dijaga dan dilindungi. Hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Yang ketiga, hakiki atau hak yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak yang dimiliki setiap individu. Yang pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama, kejahatan genosida atau genocide crime, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Contohnya kasus genosida yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, genosida pembangunan Jalan Raya Pos pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Yang kedua, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Yang ketiga, pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC pada tahun 1740. Yang keempat, peristiwa mandor oleh tentara Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Yang kelima, pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, ialah serangan secara luar atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM bersifat berat, meliputi 1. Pembunuhan massal. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan. Yang ketiga, penyiksaan. Yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Yang kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang yang mengekspresikan pendapatnya. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, penculikan aktivis pada tahun 1998. Kasus ini terjadi menjelang sidang upacara MPR pada tahun 1998. Pelanggaran ini berupa penghilangan aktivis secara paksa. Total korban dari kasus ini 1 orang meninggal, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Yang kedua, pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikam dalam proses otopsi. Dan yang terakhir adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini,
Mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya, terlibat bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi. 4 orang mahasiswa meninggal akibat tertembak dalam tragedi ini, di antaranya Hafidz Noyan, Elang Mulia Lesmana, Hertanto, dan Hendrawan Si.